Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Saat Teduh hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setia, anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, beri kami firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu yang menuntun, memimpin langkah hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah kepuasan di dalam Kristus. Ayat ini saya ambil di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas untuk mendengar. Saudara, ada banyak alasan di dalam kehidupan kita untuk kita tidak merasa puas dalam hidup kita. Ya kan? Ada orang yang punya istri yang cantik, suami yang ganteng, harta yang banyak yang melimpah. Tapi itu rasanya ada yang kurang aja saudara dalam hidup kita. Bahkan ada yang sampai-sampai pinjam sana pinjam sini hanya untuk sebuah gengsi. Supaya kelihatan wah di depan orang. Itulah kecenderungan manusia adalah merasa tidak puas. Sama yang dialami oleh seorang wanita Samaria yang menimba air di sumur pada siang hari saudara. Dan tidak secara kebetulan dia bertemu dengan sosok Yesus. Yesus ini mengerti kebutuhan dari wanita tersebut. Kemudian ada satu ayat yang membuat wanita ini tertarik dengan tawaran Yesus yang persis sama seperti kebutuhannya. Di Yohanes 4 ayat yang ke-13 mulai, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan perjumpaannya dengan Yesus hari itu mengubah hidup wanita ini dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Ibrani mengatakan jangan mau diperhamba uang. Yang bikin hati kita resah, gelisah, kita gak bisa tidur saudara. Tapi Tuhan ingatkan di Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan Tuhan mengerti betul bagaimana manusia itu rentan kepada yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Apalagi hari-hari masa-masa sulit seperti sekarang ini. Namun pagi hari ini dia ingatkan, dia selalu ada di dalam hidup kita. Dia bahkan tidak pernah membiarkan, apalagi meninggalkan kita saudara. Nah, apa yang bisa membuat kita dipuaskan? Tadi wanita yang ada di sumur bertemu dengan Yesus. Dia menemukan sesuatu yang membuat dia puas untuk selama-lamanya. Yaitu air hidup. Air hidup itu berbicara tentang Roh Kudus yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya harta yang luar biasa, harta yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, sumber mata air, bahkan yang dikatakan akan memancar sepanjang hidup kita untuk selama-lamanya, tidak akan pernah habis. Roh Kudus yang akan memuaskan kita. Tetapi bagaimana caranya supaya hidup kita setiap hari itu merasa dipuaskan, puas dan bahagia senantiasa. Ayatnya ada di Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Saya bacakan buat setiap saudara. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Waktu hati kita ini dipenuhi dengan ucapan syukur, dengan rasa syukur, saudara, maka gak ada waktu buat kita untuk mengeluh. Gak ada waktu lagi buat kita untuk menggerutu atau meratapi nasib. Tapi yang ada adalah kita akan selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang tidak seberuntung kita, saudara. Karena kita bisa bernafas, kita bisa tidur nyenyak. Itu yang pertama, kita harus selalu mengucap syukur dalam hidup kita. Maka kita akan selalu merasa dipuaskan. Yang kedua adalah ketika kita selalu berbuat baik, selalu ingat akan orang lain, tidak hidup untuk melulu diri kita sendiri, maka hidup kita akan selalu berbahagia dan merasa puas. Ada satu quote mengatakan, hanya menyimpan apa yang kita miliki takkan membuat kita bahagia. Kebahagiaan akan datang bila kita berbuat baik kepada orang lain dan memberi orang lain apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, memberi di sini bukan hanya harta, bukan hanya uang yang dipercayakan Tuhan buat kita, tetapi waktu kita bertemu orang, kita bisa memberi senyuman. Waktu kita bertemu teman, sahabat, saudara, orang tua, kita bisa memberi sapaan, dan kita bisa memberi pengampunan buat orang-orang yang mengecewakan. Itulah orang yang disebut berbahagia. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kami mendengar kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengajar kami supaya kami memiliki kepuasan di dalam Kristus. Kalau kami tahu bahwa sumber kepuasan kami hanya oleh Roh Kudus, kami mau selalu tinggal di dalam Roh Kudus Tuhan, yang memuaskan hidup kami, bahkan membuat hidup kami terpancar menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering, tidak pernah habis, menjadi dampak buat setiap orang. Buat hati kami selalu mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu berbuat baik, selalu memberi kepada orang lain. Bukan hanya memberi harta atau uang yang Kau percayakan dalam hidup kami, tetapi kami bisa memberi dengan apa yang ada pada kami. Senyuman, pengampunan, apapun yang terbaik kami bisa lakukan seperti untuk Engkau Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu hari ini, kami percaya Engkau memberkati setiap kekasih Tuhan yang melakukan aktivitas hari ini. Diberkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.